Halo teman-teman, kita bahas komentar netizen lagi ya. Bagaimana teman-teman mengkomentari video-video gua? Kita negara demokrasi dan semua orang bebas berpendapat teman-teman ya, baik ataupun buruk, positif ataupun negatif, tidak akan gua hapus karena kita negara demokrasi bebas berpendapat. Gua langsung share ke teman-teman semua ya, apa isi komentar Anda-Anda semua dari video-video terbaru gue. Eh, ini dia. Dimulai dari sini, ini adalah video mengenai mutasi bank ya, mutasi bank yang bisa diketahui pajak ya. Sri Mulyani tidak bodoh ya dari live Instagram gue yang kemarin. Ini ada orang berkomentar, Om David Alfa Sunarna, expert kali ya. Bahas sistem Cortex nih Om, di develop sama anak magang IT itu sistem Cortex. Wah, kita sih nggak tahu ya. Apakah betul Cortex itu dibikin oleh anak magang? Kalau betul, siapa orangnya? Mari kita bongkar, kita buka ya. Jangan cuma kita menuduh dan memfitnah ya, tetapi mari kita bongkar. Gua sudah mengajak Om David untuk berpodcast ya. Di kontennya sudah gua komentari dan di DM juga sudah gua DM. Tinggal tunggu beliau mau apa enggak untuk kita ajak podcast. Bapak Kamarudin, layanan WP saat mau membuat surat permohonan PP55 muncul notifikasi kode identifier pasangan wajib pajak tidak ditemukan. Caranya gimana ya? Caranya adalah bersabar. Saya juga masih gagal, Om. Ya, gua juga masih gagal. Ya, memang sampah itu konteks ya, memang sesampah itu ya. Bapak Iwan, tunggu kehancuran negara ini. Bank-bank akan bangkrut karena orang tidak mau nyimpan uang di bank. Gua rasa nggak juga ya. Jadi pajak bisa mengetahui isi bank itu memang sudah seharusnya, teman-teman ya. Kita ini nih sebagai pengusaha yang harus mengendalikan diri, gitu loh. Jangan sampai banyak transaksi yang nggak jelas muncul di rekening kita, kemudian kita nggak bisa kasih penjelasan gitu ya. Di mana-mana di dunia ini pajak itu bisa buka data bank gitu ya. Kalau orang pajak nggak bisa buka data bank, dengan alasan privacy dan sebagainya, cilakalah negara ini. Jadi cilakalah orang pajak, jadi dia nggak bisa dapat data gitu kan. Cuman dalam prakteknya di negeri Konoha, data bank banyak dipakai untuk memeras wajib pajak. Itu yang kita kita sayangkan ya. Tapi itu oknum ya di negeri Konoha. Bapak PJUD, sah ini mah prinsip negara pajak ya, bukan negara hukum. Makanya di hukum kan dibilang di undang-undang mengatakan bahwa isi mutasi bank adalah privasi warga masyarakat kan. Tetapi di undang-undang pajak dia bilang enggak, semua undang-undang yang lain gua nggak peduli katanya. Pokoknya kalau ngomongin pajak maka eh, mutasi bisa kita buka kan. Ini nggak boleh cara gitu cara kerjanya ya. Undang-undang harus direvisi dahulu dong ya. Oke. Bapak privasi. Sorry, Mulyani nggak sepintar itu ya. Kalau sepintar itu Cortex mah nggak hancur. Jadi banyak isu yang mengatakan bahwa ternyata Sri Mulyani bukan bukan pelakunya ya di balik ini ya. Bahkan ada orang yang sudah Anda kenal semua sebagai pelaku utama dari Cortex yang bobrok ini ya. Tetapi kita tidak tahu bagaimana kebenaran beritanya, hanya isu saja dan kita akan tunggu KPK untuk turun tangan ya. Kenapa Sri Mulyani lepas tangan mengenai Cortex? Bukan lepas tangan dalam arti dia nggak mau tanggung jawab gitu. Karena ada orang ternyata aktor di balik ini yang menguasai duitnya. Tetapi gue nggak tahu ini hanya isu saja teman-teman ya. Dan Cortez ini harus jalan. Cortez kalau nggak jalan masuk penjara itu semua. Satu gerbong masuk penjara semua, gitu ya. Tetapi Cortez harus dijalankan. Kalau tersendat-sendat ya tinggal minta maaf. Kalau nanti KPK harus masuk, ya satu dua orang dikorbankan masuk penjara nggak apa-apa. Tetapi nggak perlu satu gerbong masuk penjara. Tetapi kalau Cortex sampai gagal, satu gerbong masuk penjara, gitu loh. Itulah yang harus dihindari oleh Sri Mulyani. Kalau pintar kita nggak perlu laporkan bukpet di SPT. Kalau pintar verifikasi data dari Dukcapil nggak sehancur ini. Kalau pintar maka peraturannya sederhana dan mudah dipahami dan nggak rancu dan lain-lain. Ya, oke. Justru karena ada pintar Pak, bikin kita semua bingung, bikin kita semua nggak ngerti. Supaya apa? Ketika lu diperas, lu nggak bisa lawan. Karena ke sini lu selamat, ke sana lu kena. Ke sini lu selamat, ke sana lu kena. Pinternya di situ, oknum pajak itu ya di negeri Wakanda. Bapak Suci, mutasi rekening diawasi bagus, cuma keamanan pemilik rekening juga diamankan, bukan malah banyak yang kecolongan saldonya. Ya, kacau ya, kacau. Kongsi facai untuk kawan dan semuanya. Kongsi facai ya teman-teman yang merayakan Imlek. Bapak anti teroris. Orang tambah takut simpan duit di bank. Akibatnya nasabah bank semakin sepi karena lebih memilih simpan harta dalam bentuk emas di rumah. Simpan di bank cukup makan belanja sehari-hari aja. Menurut gua nggak tepat ya teman-teman ya. Gua sendiri menyimpan hampir semua uang gua di bank dan gua rasa kita tidak akan bisa menghindar. Ya kita nggak bisa menghindar. Nggak mungkin lu mau jadi orang yang punya mindset nggak mau taruh duit uang di bank, hanya mau taruh duit di emas. Itu
sesuatu yang tidak masuk akal, gitu teman-teman ya. Setuju kerugian untuk bank katanya. Oke, Ibu Susan Lee. Terus kalau semuanya udah telanjang, kenapa butuh TA jilid 3? Serius tanya karena penasaran. Jadi gini teman-teman ya, Cortex walaupun berantakan, tetapi datanya itu benar. Banyak datanya itu sudah terkolek, teman-teman ya. Walaupun Cortex itu sampah, tetapi data-data dari bank kan benar. Ya kan, bank nggak mungkin kasih data palsu dong. Data-data dari bank itu sudah betul masuk ke Cortex dan sedang diolah, teman-teman ya. Nah, kalau tidak ada TA, maka Cortex ini menggunakan data-data dari wajib pajak untuk apa? Untuk memeras wajib pajak. Hati-hati teman-teman ya. Kalau nggak ada TA, maka data Cortex yang bagus yang nanti akan diolah oleh orang oknum-oknum pajak akan dipakai untuk memeras wajib pajak. Gitu loh teman-teman. Nah, maka kita butuh TA. TA itu adalah untuk meng-cut off, untuk menghentikan, untuk menghapus dosa-dosa Anda semua, tapi ke depannya lu benar ya. Ke depannya lu masih jujur ya. Nah, kira-kira gitu teman-teman ya. Itu fungsi TA gitu. Kalau Cortex tidak dimulai dengan TA, akan terjadi pemerasan di mana-mana nanti. Lu tunggu aja nanti bulan Maret, bulan April ketika konteks sudah mulai stabil, nah data-data sudah mulai masuk, wah tinggal tembak-tembakin. Pemeriksaan-pemeriksaan SPDK mati semua orang-orang gitu loh. Tetapi dengan adanya TA, ya udah kita tunda dulu. Kita tunda dulu menghantam wajib pajak, tetapi kita kasih kesempatan ikut TA. Kira-kira gitu ya konsepnya teman-teman ya. Oke, thank you Bu Susan Lee. Kemudian Bapak nanya mulu, gampang simpan di PayPal. Simpan di PayPal? Nggak segampang itu ya. Semua kena kecuali kripto. Nah, banyak orang berpikir bahwa kripto itu akan selamat dari urusan-urusan perpajakan. Jawaban gua enggak, teman-teman ya. Justru gua ada nonton video ya. Justru kripto itu kan sebenarnya adalah sebuah sistem, ya kan? Kripto adalah sebuah sistem di mana data lu tidak bisa dihacker. Kenapa data lu nggak bisa dihacker? Karena data lu tersimpan di seluruh dunia, ya kan? Tersimpan di seluruh dunia, artinya apa? Artinya data lu itu rapi. Oke, orang yang punya kripto itu datanya sangat rapi. Data yang rapi, suatu ketika negara bisa masuk ke sistem ini, habis semua, ketahuan semua. Itu teman-teman ya. Jadi kripto adalah suatu eh, instrumen yang sangat-sangat mengandalkan digitalisasi. Karena ini digital, maka semua tercatat dengan baik. Karena semua tercatat dengan baik, maka ketika negara bisa masuk ke sistem ini, semua akan terbuka, terbongkar semuanya, gitu ya. Jadi saat ini memang kripto masih belum kelihatan, tetapi ketika kripto itu sudah bisa dimasukin pakai undang-undang tentunya ya, pakai undang-undang dia bisa masuk ke kripto, habis semuanya ketahuan semua, bahkan semua histori dulu ketahuan, gitu ya. Angpau mana kok? Kita kasih angpau Pocari Sweat aja. Bapak Rainman, ini namanya hak privasi warga dirampas atas nama negara tanpa undang-undang. Hebat benar. Ada kok undang-undangnya? Mohon maaf ya. Mutasi bank itu bisa dilihat oleh orang pajak itu sudah ada undang-undangnya, gitu ya. Jadi memang negara ini sudah mempersiapkan underlying undang-undangnya ya. Bapak Sugandirus, orang pajak kalau lihat duit WP matanya penuh laler hijau. Oke, nggak juga lah ya. Bapak Demogeles, kalau logikanya ya, mereka akan tahu jumlah uang, tapi melalui pajak bunga saldo rata-rata. Oh tidak, lu kira si Mulyani sebodoh itu ya? Nggak sebodoh itu ya. Karena bank diwajibkan untuk memungut pajak bunga saldo rata-rata bulanan. Jadi kalau ditanya pajak bisa tahu apa enggak ya, harus tahu berdasarkan saldo rata-rata harian. Karena mereka sudah menentukan besaran pajak dari bunganya. Mereka punya data bunga harian rata-rata masing-masing bank. Dari pembayaran pajak bunganya saja, mereka udah tahu saldo rata-rata hariannya. Tapi kalau detailnya, saya pikir tidak mungkin mereka bisa langsung mengaksesnya. Jawabannya sudah terbuka terang benderang di pengadilan pajak, teman-teman ya. Gua sudah ke pengadilan pajak, kita open secara umum di YouTube ya, sudah terlihat terang benderang bahwa mereka dengan jelas bisa mendapatkan data mutasi kita. Walaupun kita tidak tahu keasliannya ya, tetapi sudah terbukti memang bisa. Kecuali ada permintaan secara langsung ya, maka detailnya mungkin bisa dibuka katanya. Ya pasti minta langsung lah. Bapak Angger, wasiat ke saudara ke samping tetap kena pajak loh, bukan masalah hibah atau wasiat. Yang bebas pajak, yang vertikal satu tingkat ya, sesuai Undang-Undang PPh pasal 18 4C. Itu pun dengan syarat sudah terlapor di SPT pemberi hibah. Enggak gitu ya, enggak gitu. Enggak gitu konsepnya. Sesuai Undang-Undang PPh pasal 4 ayat 3 bahwa warisan ini warisan atau hibah ya? Warisan adalah bukan objek pajak, tidak
tidak ada koma ya, tidak ada penjelasan lebih lanjut. Oke. Hibah, mengenai hibah itu betul. Hibah itu betul harus 1 derajat ya, harus 1 derajat vertikal. Ini betul ya. Vertikal supaya bebas pajak. Itu betul ya. Oke. Tetapi kalau ke samping ya, ke samping tetap kena pajak itu betul ya. Sorry sorry, gua benerin ya. Gue benerin dulu deh, biar nggak salah teman-teman ya. Betul ya, betul kalau ke samping itu kena pajak. Nah, tetapi dalam kena pajak dalam rangka hibah ya, dalam rangka hibah. Tapi kalau warisan mau ke samping, atas, bawah, jungkir balik juga bebas pajak ya. Kalau warisan, warisan ya. Oke. Kemudian nantinya semakin banyak oknum pajak yang menyalahgunakan atau bisa menjual data informasi yang harusnya menjadi privasi wajib pajak. Apalagi kepastian hukumnya selama ini seperti di negara Konoha. Ya, makanya perlu TA dan perlu ke depannya itu betul-betul hukum dilaksanakan dengan baik gitu teman-teman ya. Pak Wilio Kas Oscar, mau tanya kalau BPJS Kesehatan apa harus lapor di SPT? Apakah yang dilaporkan premi yang dibayarkan? Terima kasih. Jawabannya betul. Betul. Perlu dilapor. Yang dilapor adalah nilai premi yang dibayarkan. Ini betul. Gue setuju ya. Kemudian Bapak Suhandi, para pejabat bisa kelacak nggak ya rekening-rekening gendutnya? Jawabannya bisa ya, bisa ya, bisa saja ya. Eh, tapi nggak diusut gitu. Jadi TST aja, tahu sama tahu aja gitu ya, nggak usah diusut gitu. Bapak Raden Wijaya, apakah dari BI Fast langsung login ke sistem KPP? Tidak, tidak ya. Jangankan BI Fast ya, total mutasi rekening kredit sudah bisa dicek. Jadi eh, kita sendiri tidak tahu ya bagaimana jalannya sistem itu. Tapi intinya Cortex ingin tahu semuanya. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Kita sendiri belum tahu detailnya sih bagaimana konsepnya ya. Oke, kemudian ini udah fix. Yes, sudah fix ya, sudah lama ya. Oh, masih banyak teman-teman, masih banyak ya. Nanti kita komentar lagi deh di tempat lain teman-teman ya. Di video yang lain ya teman-teman ya. Intinya seperti itu. Dan teman-teman bebas berkomentar di semua video gue ya. Sampai jumpa, semoga terbantu.